penambahan kasus baru sebanyak 337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin pada nanyain aku kemana aja, aku habis isoman karena aku kena COVID-19. Nanti aku akan ceritain semuanya, kenapa aku bisa kena, bagaimana aku menjalani isoman aku beberapa minggu ini, dan apa aja sih yang harus aku lakuin selama aku melakukan isoman. Jadi awalnya kenapa aku bisa kena COVID-19, aku juga nggak tahu sebenarnya aku terpapar dari mana. Cuma waktu itu memang mama tuh lagi sakit. Sakitnya memang benar-benar murni sakit karena penyakit, bukan karena COVID-19. Karena mama punya mah akut. Jadi waktu itu mama lagi sakit mah, dan alhamdulillah sekeluarga di swab hasilnya negatif semua. Dan kebetulan dalam satu keluarga itu yang masih punya kegiatan banyak di luar itu cuma aku, dan aku karena emang nggak ada jadwal WFH. Kalau adik aku yang nomor 2, si Linda kan memang kerjanya di rumah terus, WFH terus dia dari kantornya. Terus adik aku yang nomor 3, si Devi juga sekolahnya masih sekolah online. Jadinya memang full aku yang masih wirawiri kemana-mana. Dan aku juga nggak ngerti aku kepaparnya dari mana, aku juga nggak tahu. Cuma yang aku inget waktu itu karena banyak banget yang tumbang karena COVID-19 di kantor. Jadi di kantor tuh diadain swab buat seluruh karyawan. Akhirnya waktu itu di swab semua dan aku alhamdulillah hasilnya negatif. Dan waktu itu selang berapa hari kemudian kebetulan teman aku ini memang biasa kita kalau ketemu ngobrol ketawa ketiwi gitu, bercanda-bercanda. Nah hari itu aku nggak punya kepikiran negatif sama sekali sama dia, sama sekali. Tapi waktu itu siang-siang dia ngasih tahu kalau adiknya yang satu kosan itu positif COVID. Mau nggak mau dari kantor menyarankan dia untuk tes swab antigen juga, karena kan satu kosan, nggak menutup kemungkinan kalau dia pun ikut terpapar. Dan ternyata setelah dia swab antigennya positif. Lalu kantor minta dia PCR dan PCR-nya pun hasilnya positif. Tapi hari itu aku nggak berpikiran apa-apa tentang dia. Ya aku biasa aja, aku enjoy aja kerja, ketawa ketiwi sama orang-orang gitu kan, ngobrol-ngobrol sama orang-orang, dan nggak ada punya kepikiran macam-macam sama sekali, nggak ada. Nah singkat cerita, hari Jumatnya itu aku sakit. Aku ngerasain badan aku linu semua, terus mata tuh kayak panas, badan aku sempat demam. Tapi ya aku masih tetap kerja, dan saat itu aku kerja ya cuma tidur-tiduran aja. Banyak aktivitas yang aku masa bodo amatin gitu loh. Biasanya semuanya tuh kerjaan tuh baik kerjaan aku atau kerjaan orang tuh kadang-kadang aku kerjain gitu. Tapi kali itu aku kayak nggak berdaya sama sekali gitu. Aku bener-bener tepar dan aku cuma tidur-tiduran di meja, dan itu bener-bener pusing, bener-bener migrain. Aku ngerasain leher aku, tengkuk aku sebelah sini tuh sakit banget gitu kan. Terus aku ngerasain kayak kalau nelen itu sakit di tenggorokan, dan kayak orang mau pilek, tapi yang pileknya belum keluar ingus, jadi tuh di sini tuh sakit. Pasti kalian pernah ngerasain, dan ini tuh bikin banget pusing. Tapi itu aku bukan pusing yang seluruh kepala, tapi aku tuh pusingnya tuh ngerasainnya tuh pusing migrain, dan itu sakit banget. Dan biasanya kalau aku misalkan udah ngerasain seperti itu, biasanya aku ngerok leher bagian belakang, ngerik sendiri pakai minyak kayu putih, dan itu pasti bakal hilang. Dan ternyata ini enggak sama sekali hilang, dan sama sekali enggak reda, dan masih ngerasa sakit banget. Dan aku akhirnya cuma tiduran, bikin teh hangat. Terus si abah nih, aku punya abah di kantor yang baik banget. Dia
dari luar datang kayak kasihan gitu ngeliat aku tepar kayak gitu, dipijetin lah sama dia karena memang dia itu pinter banget mijet. Jadi dia tuh tahu pijet yang buat orang pusing di bagian mana, pijet untuk orang batuk di bagian mana, untuk pilek di bagian mana, dia tahu semuanya gitu. Nah, waktu itu aku bilang kalau aku migrain, makanya aku dipijetin di tangan, di sela-sela tangan ini dipecat-pecat nih sama dia nih. Itu sakitnya luar biasa. Tapi setelah itu alhamdulillah entengan, badan aku ngerasain entengan gitu. Tapi ya masih kayak lemes nggak berdaya gitu loh. Terus waktu jam pulang kantor aku paksain pulang bawa motor sendiri. Aku udah ngerasain agak-agak mual, terus kayak badan tuh greges semuanya gitu kan. Sampai rumah abis mandi, yang biasanya aku ngobrol dulu sama adik aku atau bercanda-bercanda, ini nggak sama sekali, aku langsung tidur. Dan kebetulan memang mama selama sakit mama di kamar terus kan. Ya udah akhirnya aku langsung tidur. Besok paginya hari Sabtu aku tuh masih punya proyekan foto, terus aku keluar aku untuk foto-foto gitu. Terus selama lagi menyelesaikan proyek aku tuh kayak ngerasa capek banget, terus ngerasa lemes banget, dan migrain aku kambuh lagi, dan suaraku udah berubah kayak serak. Walaupun sebenarnya hari Jumat itu suaraku juga udah agak mindeng, udah agak serak gitu, tapi ya udah aku nggak berpikiran macem-macem. Tapi pas lama kelamaan sore itu kok kayaknya aku makin makin lelah banget nih, makin nggak berdaya banget. Akhirnya sempet sih aku berpikiran kalau aku jangan-jangan aku positif gitu kan. Makanya aku milih untuk nggak pulang dan aku nyewa hotel karena aku khawatir sama mama yang lagi sakit. Nah, waktu lagi di hotel itu aku pesen makanan. Pas malam-malam tuh, pas pesen makan itu kan makanan enak banget dan aromanya tuh enak banget gitu. Tapi aku nggak nyium sama sekali aroma makanan itu, apalagi ngerasain nggak ada sama sekali rasanya. Cenderung rasanya itu hambar dan pahit. Jadi seolah-olah kayak, tahu kan kalau misalkan kita makan obat gitu, obat meleleh di lidah, itu pahitnya kayak apa, itu yang aku alamin. Aku tuh sempet bingung, ini tuh makanan apa sih rasanya kayak gini gitu kan. Tapi nggak mungkin makanan tuh rasanya kayak obat tuh nggak mungkin gitu, karena itu juga rasa makanan yang emang udah terkenal dan makanan emang enak gitu. Makanya nggak, aku pikir nggak mungkin banget gitu kan. Dan aku ya satu-satunya pikiran aku saat itu adalah aku positif, tapi aku nggak tahu aku beneran positif apa enggak. Akhirnya singkat cerita, besok siang setelah aku check out dari hotel itu, aku langsung cari tempat untuk swab antigen. Aku lakukan swab antigen dan ternyata hasilnya adalah positif. Aku berkoordinasi sama pihak kantor bagaimananya dan ternyata disuruh PCR, dan aku lakukan PCR. Setengah jam atau 1 jam kemudian adalah hasilnya positif. Aku terpapar COVID-19 dengan CT value waktu itu 25, berapa gitu aku lupa. 25 lebih lah pokoknya. Ya udah, mau gak mau hari itu juga aku harus mencari tempat untuk isoman. Karena di rumah aku masih punya mama yang lagi sakit, masih punya adik-adik dan papa aku nggak mau mereka ketularan aku nggak mau mereka terpapar. Jadinya aku putuskan untuk cari tempat buat isoman. Karena waktu itu adalah yang aku tahu Wisma Atlet udah penuh, rujukan hotel pun juga udah penuh. Aku ke puskesmas, tapi sama puskesmas nggak dapet tanggapannya cuma besok aja deh kembali lagi gitu. Soalnya nggak ada dokternya, nggak ada ininya, nggak ada petugas satgas covidnya segala macem. Sedangkan hari itu aku positif. Terus aku harus kemana? Bingung kan? Padahal yang aku harapkan ketika aku laporan ke puskesmas, aku mendapatkan tanggapan dan aku mendapatkan solusi. Ternyata nggak sama sekali. Di situ aku kecewa banget, kesel banget. Sampai akhirnya beberapa teman aku merekomendasikan hotel ini untuk rujukan, hotel ini untuk rujukan.
tapi satu-satu hotel yang terdekat yang aku samperin yang memang di berita Google itu ada sekitar 135 hotel yang dijadikan rujukan COVID. Ternyata setelah aku samperin, aku tanya langsung ke sana, nihil. Mereka rata-rata jawabannya adalah dulu memang pernah dijadikan hotel rujukan, tapi cuma sehari 2 hari. Habis itu kita nggak kuat, Mbak, untuk dijadikan hotel rujukan. Oke. Dan lagi-lagi berita itu hoax dan gak ada sama sekali, kecuali yang aku tahu tuh Ibis yang di Senen, Wisma Atlet, sama di daerah Jakarta Pusat gitu deh pokoknya. Sedangkan aku di Jakarta Selatan, aku nggak mungkin lah ke Jakarta Pusat langsung tiba-tiba ke sana tanpa rujukan, kan nggak mungkin, lucu banget gitu kan. Ya udah, aku pusing, aku cari tempat isoman nggak ada, bingung sama sekali, bingung banget. Ya udah, mau nggak mau akhirnya aku sewa kosan. Dan alhamdulillah kosan di sini ya memang cukup mahal kosan di sini, tapi maksudnya gini, aku bukannya sombong atau gimana dengan menyewa kosan yang cukup mahal ini, bukan sama sekali. Cuma yang aku pikirkan waktu itu adalah memang banyak kosan yang cuma 800, 500 ribu atau 1 juta, tapi kita harus punya modal lagi untuk beli kasur, beli perlengkapan yang lain gitu. Sedangkan aku nggak mau ribet kayak gitu. Maksud aku ini udah positif gitu, jadi aku maunya langsung isoman, langsung diem aja di kamar, nggak mau kemana-mana gitu kan. Aku juga memikirkan orang lain juga yang di sekitar aku gitu, kalau aku harus kemana-mana lagi gitu kan. Makanya aku pilih kos-kosan eksklusif ini untuk tempat isoman aku, walaupun memang mahal gitu kan, tapi setidaknya aku bisa masuk tanpa aku harus repot dengan perlengkapan aku lagi gitu. Jadi aku tinggal masuk aja, dan terutama adalah kamar mandi di dalam dan kamar mandi terpisah, itu yang sangat aku harapkan. Karena aku nggak mau nih kamar mandi dipakai rame-rame, aku punya kamar mandi dipakai sendiri gitu kan. Ya namanya aku juga positif ya kan, aku kan takut juga, kasihan juga sama orang lain ya kan. Jadi aku di kosan ini aku memilih kamar di basement. Jadi di kamar di sini tuh di basement itu cuma ada 3 dan semuanya kosong kecuali kamar aku doang. Aku ngambil kamar di sebelah pojok dengan punya jendela di bagian atas, jendela kecil. Jadi saat aku pesen ojek online atau pesen apapun, jadi bisa ditaruh di bawah jendela, nanti tinggal aku ambil aja tanpa aku harus ke atas atau bertemu orang tuh, aku nggak mau gitu loh. Jadi memang di basement ini memang jarang banget orang pada lalu lalang, bahkan nggak pernah sama sekali orang lalu lalang lewat sini, karena memang di sini tuh basement, terus langsung parkiran motor. Tapi yang namanya kosan eksklusif itu ya nggak ada yang punya motor, rata-rata punya mobil semua, dan parkiran mobil tuh di atas. Jadi ya udah, mereka ya nggak pernah ke basement gitu. Ya palingan ada 1 motor doang sih, dan itu pun dia juga punya mobil dan jarang banget motornya dipakai. Jadi benar-benar aman dan benar-benar nyaman banget, nggak ada orang sama sekali yang lalu lalang. Jadinya aku juga nggak berinteraksi sama orang banyak. Karena sebenarnya aku bingung gitu, yang aku harapkan aku mendapatkan perlindungan dari dinas kesehatan, tapi malah aku yang kayak nggak ada tanggapannya sama sekali. Jadi daripada malam itu aku lontang-lantung gak jelas, aku pulang juga aku takut sama keluarga aku kemana-mana juga takut sama orang lain. Jadi ya mau gak mau dan terpaksa banget aku harus sewa kosan. Maksudnya daripada aku tuh nggak jelas gitu, aku akan dapat wisma atlet atau enggak tuh nggak jelas sama sekali gitu. Nah besoknya, jadi tuh pas PCR itu memang orang PCR-nya bilang kalau aku harus untuk laporan ke puskesmas agar bisa dipantau. Jadi besoknya setelah aku dapat tempat isoman, paginya aku ke puskesmas, aku melaporkan apa yang aku rasa, aku melaporkan apa yang aku keluhkan sama pihak puskesmas. Aku bilang kalau aku positif, aku sudah melakukan PCR dan swab antigen di tempat lain di luar puskesmas, dan aku sih berharapnya aku mendapatkan tanggapan yang benar-benar positif gitu ya.
Tapi lagi-lagi yang aku dapatkan adalah kekecewaan yang sangat bikin aku kecewa. Jadi tuh aku tuh cerita kalau aku ini positif, akhirnya cuma dicek saturasi, dicek tekanan darah, sama dicek berat badan. Habis itu aku cuma ceritain kronologis aku kenapa sama dokter yang covid, dokter yang khusus buat covid maksudnya. Terus ditanyain keluhannya apa, gejalanya apa, dan aku cuma dikasih obat. Dia bilang, kan dia ngeliat KTP aku nih, dia bilang gini, rumahnya sekarang di sini, dia bilang gitu kan. Ya aku bilang apa adanya dong, aku bilang kalau untuk rumah bukan sesuai dengan KTP, tapi rumah beda sama KTP gitu. Ya dokternya bilang kalau gitu nggak bisa dipantau dari sini, harus sesuai dengan tempat tinggal yang sekarang. Katakanlah di puskesmas A dilempar ke puskesmas B karena memang nggak sesuai dengan tempat tinggal. Oke, aku dikasih nomor puskesmas B. Aku diminta untuk laporan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Oke, aku akan melakukan itu setelah aku pulang dari sini. Aku bilang seperti itu. Akhirnya di situ aku cuma dikasih obat 4. Obat batuk, obat flu, obat paracetamol, sama obat vitamin. Aku pulang, aku langsung menghubungi kepada pihak B, puskesmas B. Aku ceritakan semuanya, apa yang aku keluhkan, apa yang aku rasa. Aku cerita semuanya dari A sampai Z panjang lebar. Dan ternyata gak ada tanggapannya baru besoknya lagi. Tanggapannya adalah nggak bisa dipantau dari puskesmas B karena KTP ini sendiri di puskesmas A. Vaskes BPJS-nya pun di puskesmas A. Jadi memang harus puskesmas A lah yang memantau Anda. Terus aku bilang, selanjutnya saya harus seperti apa? Dari puskesmas A bilang ke puskesmas B, dari puskesmas B bilang ke puskesmas A. Terus saya nih yang awam seperti ini harus gimana? Tapi kata dia adalah, sudah saya forward keluhan Anda dan laporan Anda, nanti akan ada segera tanggapan. Oke, aku positif. Aku tunggu tanggapannya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, sampai 1 minggu. Nggak ada tanggapan sama sekali. Dan aku nggak punya obat apapun. Sedangkan teman-teman aku yang pernah kena COVID, mereka bilang aku harus mengkonsumsi obat antivirus. Sedangkan aku, obat antivirus aja aku gak ngerti wujudnya kayak apa dan belinya di mana. Dan mereka bilang, loh obat itu diberikan sama puskesmas fit. Emang puskesmas lo gak ngasih obat itu? Enggak. Emang puskesmas lo gak bilang apa-apa? Enggak. Sampai aku bilang, ya udah deh, aku harus nebus obat antivirus itu di mana? Nggak bisa, Fit. Itu harus ditebus memakai resep dokter. Sedangkan di puskesmas maaf, nggak ada bilang apa-apa. Ya aku tahu memang virus COVID itu sama kayak virus influenza, tapi beda penanganannya. Dan aku baru paham di situ. Nah, kemarin juga sempat cerita-cerita juga sama Billy, ngobrol juga sama dia panjang lebar. Kemungkinan tuh aku kena fenomena long covid. Long covid itu ibaratnya gini, misalkan kita sudah PCR, sudah swab antigen, hasilnya sudah negatif, tapi kita masih mengalami gejala-gejala kayak demam tinggi, badannya pegel-pegel, terus batuk yang terus menerus, bahkan yang lebih parahnya lagi itu timbul bintik-bintik atau ruam-ruam di kulit, terutama di sekitar kaki atau tangan. Nah itu biasanya terjadi fenomena long covid. Dan long covid ini nggak ngerti sih, maksudnya long covid ini tuh bakal sembuh kapan tuh nggak tahu gitu, karena dia biasanya itu bisa 4
14 hari sampai 21 hari atau bahkan sampai berbulan-bulan. Ada orang yang bergejala tuh sampai 8 bulan, dan biasanya tuh yang long covidnya parah, yang karena dia punya penyakit bawaan yang parah juga, tapi ibaratnya nih, kasarannya dia masih dikasih umur yang panjang, tapi gejala covidnya tuh masih tetap ada gitu. Kayak misalkan dia ngerasain sesak nafas, terus badan pada pegel-pegel, linu gitu. Itu sih biasanya terjadi sih sama orang-orang tua gitu, di atas sekitar umur 50 tahun ke atas gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk orang-orang kayak kita yang ibaratnya termasuk ke gejala ringan mengalami long covid tuh nggak menutup kemungkinan pasti kita juga bisa mengalaminya gitu. Karena apa ya, bingung sih sebenarnya. Swab antigen udah negatif, PCR juga udah negatif, tapi masih ngerasain demam, masih ngerasain batuk, masih ngerasain linu-linu, susah tidur segala macem. Itu sih menurut aku konsultasi sama dokter, dan aku baca-baca juga, serta aku ngobrol-ngobrol sama Billy juga kemarin, ya gitu. Jadi kayak sisa-sisanya si covid ini masuk ke dalam sistem pernafasan, yang akhirnya dia memporak-poranda sistem kekebalan tubuh kita, yang terutama imun kita, sama sistem-sistem yang ada di tubuh kita gitu, yang ada di dalam tubuh kita gitu. Terutama ya organ-organ penting mereka serang, yang bisa mereka serang ya diserang sama mereka gitu. Dan kemungkinan virus yang masuk ke dalam sistem tubuh kita itu ya mereka berkembang biak menjadi banyak gitu. Makanya walaupun udah PCR, udah swab negatif terus, tapi tetap gitu kita mengalami kelelahan, kayak gejala-gejala awal kita kena covid deh gitu. Serem sih sebenarnya long covid itu gitu. Untungnya aku mengalami long covid itu hari ini 19 hari, alhamdulillah cuma 19 hari. Dan kemarin juga beberapa hari tuh sempat bingung juga sih sebenarnya. Demamnya tuh tinggi banget gitu kan, terus badan masih linu, masih pusing, masih sempoyongan. Sampai berapa kali Billy nyuruh ke rumah sakit juga akunya ingkar, karena gimana gitu, dari malam diserang demam sampai pagi, pas mau bangun kepala tuh pusing banget, berdiri aja tuh kadang pegangan sama tembok, gimana mau ke rumah sakit gitu kan. Jadinya udahlah, aku minum paracetamol terus, aku imbus terus sama vitamin, terus aku bawain tidur mulu, terus ya udah nggak banyak gerak dulu segala macem, kayak gitu aja gitu kan. Terus ya udah akhirnya si Billy juga kemarin sempat ngomong kan, kalau misalkan lo kayak gini terus kemungkinan lo dirawat di IGD gimana, Fit? Ya kalau bagi aku sih mau nggak mau ya, namanya juga berjuang untuk sembuh ya kan. Ya apapun yang memang dianjurkan memang yang terbaik, ya udah jalanin aja, ikutin aja. Oh iya, aku punya satu cerita yang bikin terpana lagi sih, lucu gitu. Maksudnya bukannya lucu bikin ketawa happy ya, bukan. Maksudnya ya kayak bikin lucu, bikin ngelus dada aja gitu. Jadi kan sewaktu hari apa ya, aku lupa hari apa gitu, itu kan badan aku emang lagi panas-panasnya. Aku tuh kayak bingung gitu loh, aku tuh udah 15 hari isoman tapi kok badan masih panas aja gitu. Karena normalnya kan 10 hari gitu, 10 hari ya maksimalnya memang 14 hari gitu. Cuma memang ada beberapa kasus yang harus isoman 14 hari ditambah 3 hari. Bila gejalanya nggak ada ya sudah dinyatakan sembuh dan dia sudah bisa untuk swab atau PCR lagi gitu. Nah karena aku dilanda kebingungan nih, edukasinya juga aku nggak ngerti sama sekali apapun, jadinya aku tuh mencoba untuk ke puskesmas lagi. Aku mau tanya gitu loh, maksudnya
ya gimana gitu, aku udah isoman 15 hari tapi masih demamnya tinggi lagi, terus badan tuh udah kayak bara gitu, udah kayak kebakar, panas banget gitu. Maksud aku apakah aku masih positif atau aku ada sakit yang timbul yang lainnya atau gimana. Ya aku perlu penjelasan itu sama dokter. Makanya aku ke puskesmas. Mana waktu itu Jalan Fatmawati juga disekat, muter-muter juga. Akhirnya dengan penuh perjuangan sampai di puskesmas. Lagi-lagi aku kecewa sih. Jadi ibaratnya aku antri, setelah antri aku ditanya aku kenapa, ya aku jawab ya kalau aku udah isoman 15 hari tapi badanku masih linu, masih demamnya tinggi, itu gimana gitu. Aku sih perlu solusi gitu, maksudnya aku perlu jawaban yang pas gitu. Tapi lagi-lagi ternyata yang aku dapetin itu kayak apa ya, kayak perawat-perawatnya tuh nggak ada attitude-nya gitu. Maksudnya jadi gini, pas giliran aku ceritain segala macem ya, kukira aku bakal dapat tanggapan apa gitu, tapi tanggapan dia adalah ketawa. Terus dia bilang, Mbak kok lucu, kalau Mbak sudah isoman 14 hari maksimal atau 15 hari, itu tandanya Mbak udah sembuh. Ngapain Mbak ke puskesmas lagi untuk melakukan PCR, swab dan segalanya? Karena isoman 14 hari itu pasti dinyatakan sudah sembuh. Hah, aku tuh kayak bingung gitu. Dari mana Anda tahu kalau misalkan Anda belum mengeceknya, ya kan? Maksudnya dari mana kamu tahu gitu kalau kamu belum ngecek dulu? Karena imun orang kan beda-beda. Ada yang sembuhnya cepet, ada yang sembuhnya lama. Kan kita nggak tahu. Dan harusnya nggak dipukul sama ratakan. Jadi ya mungkin memang maksimalnya 14 hari, minimalnya 10 hari, bahkan mungkin ada yang imunnya bagus 5 hari aja isoman tuh udah sembuh gitu. Tapi kan kita nggak tahu tuh orang punya uh, penyakit penyerta yang lainnya atau enggak. Sebelum dicek kan kita nggak akan tahu hasilnya gitu. Maksud aku tuh orang nih, pasien datang menjelaskan duduk permasalahan itu kayak gimana, ya dia bisa menarik kesimpulan gitu. Jangan langsung dibilang dengan ketawaan kecil terus dia bilang, lu ngapain ke puskesmas lagi gitu kan, ya lu tuh udah sembuh gitu. Ya kalau misalkan aku udah sembuh dan aku nggak punya keluhan lagi, ngapain aku ke puskesmas, ngapain aku mencari pertolongan? Kan logikanya gitu. Ya aku datang ke puskesmas ya karena aku merasa diriku masih sakit dan aku butuh pertolongan dan aku butuh solusi gimana caranya aku mengatasi itu. Harusnya kita yang nggak tahu apa-apa, kita tuh diedukasi yang benar. Untungnya tuh ada salah satu dokter laki-laki, dibilang kan udah dicek dulu saturasinya, udah dicek dulu tekanan darahnya, coba saturasinya bagus apa enggak. Dia nanya sama aku, mbaknya ngalamin sesek nggak gitu. Aku bilang kalau panasnya lagi tingginya ya aku sesek gitu kan. Ya udah coba dicek dulu saturasinya, dan ternyata alhamdulillah dicek saturasinya tuh bagus. Perawat yang laki-laki ini bilang dicek dulu aja ke dokter di dalam gitu biar tahu hasilnya. Nah itu maksud aku itu. Akhirnya aku dipanggil sama dokter, aku cerita sama dokter gini, dan dokter bilang dites darahnya aja ya, diambil darahnya aja begitu. Tapi karena dia ngelihat aku posisinya baru 2 hari panasnya tinggi gitu, akhirnya dia bilang boleh nggak kalau misalkan kita tunggu besok. Jadi malam ini kita kasih paracetamol dulu, terus
besok baru kalau misalkan masih demamnya tinggi, kita ambil darah aja, kita lihat trombositnya. Soalnya untuk historinya aku itu sebelum COVID aku juga pernah DBD, dan trombosit aku juga sempet turun banget dan sempat masuk IGD juga. Jadi maksudnya kayak kita lihat nih trombositnya gimana, leukositnya gimana gitu kan. Ya udah akhirnya eh, aku dikasih obat lagi, aku pulang, terus kita coba dulu positive thinking aja, mudah-mudahan besok nggak kenapa-napa, jadi kan nggak harus cek darah. Jadi ya udah, kita pulang aja, istirahat, minum air putih yang banyak, olahraga kecil-kecilan, terus istirahat yang cukup, tidur. Ya udah, itu yang aku lakuin. Dan ternyata besoknya, nggak besoknya sih, malamnya tinggi lagi badannya, maksudnya tinggi lagi demamnya. Dan itu benar-benar apa ya, ya panas banget 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 banget, sampai karena aku di sendirian kan, ngurus diri sendiri lah segala macem, nggak ada nggak ada kompresan juga. Ya udah, mau nggak mau putar otak, kreativitasnya harus jalan. Jadi aku kompres aja jidat aku yang jenong ini pakai pakai tisu basah, terus aku kucurin sama keran air, terus aku tempelin di sini. Ya lumayan lah buat meredakan panasnya badan gitu kan. Terus udah sih, aku coba ngerasain aja demam tinggi itu beberapa kali dari kemarin. Untungnya aku ngobrol-ngobrol panjang lebar sih sama Billy tentang COVID ini, tentang autoimun segala macem. Untungnya dijelasin, dikasih tahu, akhirnya sedikit-sedikit kita paham kita harus gimana. Kita tahu dari pihak kantor juga support terus, ngasih saran terus untuk berjemur terus fit, minum air putih yang banyak fit, olahraga kecil-kecilan fit, selalu ngomong seperti itu, tetap happy fit gitu kan. Jadi seneng aja gitu kan, banyak yang ngasih tips-tips yang keren gitu kan, banyak yang ngasih masukan-masukan yang wah ini nih bener-bener harus dicoba. Apalagi air putih tuh penting banget sih ternyata. Selama ini kan tahu sendiri aku nggak pernah suka air putih, minum air putih tuh jarang banget. Tapi sekarang kayaknya harus bener-bener air putih tuh diperbanyak. Dan akhirnya sore tadi aku swab dan alhamdulillah hasilnya negatif. Seneng banget, bersyukur banget, alhamdulillah akhirnya aku bisa melewati hari-hariku yang panjang sama si COVID itu. Aku bisa melewati hari-hariku yang panjang sama si autoimun itu, yang berbarengan nyerang secara bergantian atau kadang-kadang rebutan mungkin nyerangnya, nggak tahu lah pokoknya. Tapi alhamdulillah banget udah negatif, udah seneng banget, udah bersyukur banget deh akhirnya dikasih kesempatan lagi biar sehat lagi, biar bisa ketawa ke TV lagi. Oh iya, jadi selama aku mengalami sesak nafas, aku alhamdulillah nggak perlu pakai tabung-tabung oksigen, tapi aku dibantu pakai ini, oksigen. Ini sebenarnya waktu aku sering nanjak gunung, ini kepake banget buat kalau aku saat mid attack ke puncak, pas lagi sesek-seseknya atau gimana, pas di atas, aku biasa pakai ini. Tapi pas giliran aku mengalami hal ini, alhamdulillah aku bisa pakai ini. Ini dulu waktu zamannya belum covid itu harganya sekitar 37.000 sampai 40.000, tapi setelah covid ini harganya jadi 150 sampai 200.000. Bayangin, mahal banget. Tapi ini berguna banget sih buat pertolongan pertama sih kalau menurut aku ya. Terus sama saniter, ini bagus banget buat disemprot-semprot di disemprot-semprot di ruangan. Tapi kalau abis semprot ini
yang harus diperhatikan adalah langsung dilap ya, karena kan memang ini kan sanitizer berupa spray. Jadi kalau nempel di nempel di sendok, nempel di piring, itu kan juga nggak bagus juga. Jadi memang benar-benar harus dilap atau harus dicuci lagi gitu. Tapi ini berguna banget, coba deh pakai ini. Itu semprotin air, biasanya aku semprotin di dekat AC, terus aku semprotin di sekeliling ruangan gitu. Baunya juga enak sih nih. Dan sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat temen-temen, buat sahabat-sahabat, buat orang-orang yang sayang sama aku, buat keluarga-keluarga yang udah ngedoain aku dari jauh, yang udah repot-repot ngirimin aku makanan, obat-obatan, vitamin, madu. Makasih banyak atas perhatiannya, makasih banyak sudah mau direpotkan sama aku yang selalu merepotkan ini. Dan terima kasih doa-doanya sampai aku bisa kembali sehat, bisa kembali segar, bisa beraktivitas kembali. Terima kasih banyak. Dan walaupun aku gak bisa ngebalas satu-satu kebaikan kalian, tapi insya Allah semua kebaikan kalian dibalas sama Allah, dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga semuanya berkah, panjang umur, sehat selalu, dan selalu dilindungi dimanapun berada. Dan sekali lagi, harus tetap dijaga prokesnya, harus pakai masker 2 lapis, rajin cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan jangan pernah malu untuk bilang atau untuk menceritakan kalau kita memang sakit COVID. Harus tetap menginformasikan kepada teman-teman dekat, kepada keluarga, setidaknya biar kita pun ada yang membantu, ada yang menolong ketika kita memang benar-benar harus ditolong. Dan jangan menganggap COVID itu aib, jangan menganggap COVID itu bikin malu, karena semua penyakit gak ada yang bikin malu, gak ada yang aib. Semua penyakit itu ya memang harus diberitahu, ya memang harus dibicarakan sejujurnya gitu, jangan diumpet-umpetin deh pokoknya. Dan gak ada tuh kita yang kena COVID harus dijauhin, gak ada. Justru kita harus saling support, kita harus saling merangkul, kita harus saling menjaga satu sama lain, kita harus saling bikin happy. Dan jangan pernah deh pokoknya ada orang yang kena COVID atau ada kerabat kita yang dekat kena COVID, kita jauhin, kita musuhin, tuh jangan pernah melakukan hal seperti itu. Karena sebenarnya yang dibutuhkan saat COVID ini adalah hati yang tenang, rasa aman, dan hati yang gembira. Karena pernah dengar kalau hati gembira itu adalah salah satu obat juga buat kita. Jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Hari ini aku sembuh, hari ini aku lulus dari COVID-19, dan mudah-mudahan kedepannya kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan kita semua dikasih kesabaran seluas-luasnya menghadapi pandemi ini. Yang sakit cepat segera disembuhkan dan bisa beraktivitas kembali, dan yang nggak sakit harus tetap menjaga prokesnya dan harus saling merangkul sesama, dan pokoknya kita harus saling menjaga aja. Dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita segera berkumpul kembali. Assalamualaikum. Sabar, Ci. Kuat, Ci.